warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu seorang raja. Yang terlambat itu raja jamaah, Pak. Karena akhirnya dia ditunggu kehadirannya. Makanya dha'ifukum apa? Ada masal, dha'ifukum amirukum. Jadi orang yang paling lemah itu jadi pemimpin karena serba ditunggu. Sudah, mohon ditutup pintunya, nggak ada yang masuk. Di perempuan juga ditutup. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي يوم الجمعة يا إخوان فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب. Coba dibaca Ustaz Fauzi judulnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'da. Qala al-imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa nafa'na. Sebentar, Pak. Pak yang belakang. Pak Amar ya? Pak Amar mana? Tolong minta semprot burung ya di bawah sini nanti. Nanti yang ngantuk langsung saya tembak dari sini. Ya. Diambilkan, Pak. Ya. Atau ini deh air seember aja air aja air sini.
Qala al-musanniful Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi wa ilmi ustadzina fid dunya wal akhirah. Amin. Babu ziyadatil imani wa nuqsanih. Taib. Wa qaulillahi ta'ala. Naam. Lanjut, semua ucapan atau firman Allah dibaca. Wa qaulillahi ta'ala wa zidnahum huda wa Naam. yazdadal ladzina amanu imanah. Wa qala al-yawma akmaltu lakum dinakum. Fa idza taraka syai'an minal kamali fa huwa naqis. Taib. Cukup. Ikhwas sekalian, ana ingatkan. Ini kajian kumpul antara tenaga pendidik dengan kependidikan hari ini sampai akhir Ramadan, ya. Makanya diperhatikan karena materinya mungkin terlalu tinggi, nanti ana coba akselerasikan, disesuaikan, ini disinkronkan. Tapi kalau antum mengikuti, insya Allah kena, ya. Taib. Ikhwas sekalian, Imam Al-Bukhari di sini ingin mencoba untuk mereview Kitabul Iman pertama. Terlihat wa qaulun nabi buniyal islamu ala khamsin wa huwa qaulun wa fi'lun yazidu wa yanqus. Itu antum bab pertama. Qala ta'ala liyazdadu imanan ma'a imanihim wa zidnahum huda wa yazdada alladhina amanu imana ayyukum zadathu hadhihi imana فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Dan yang terakhir, yang selanjutnya فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا sampai وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Kemudian beliau menurunkan ucapan Umar ibnu Abdul Aziz kepada sahibnya, ya, Adi ibnu Adi, anaknya sahabat Adi bin Hatim, yang sangat akrab, dan beliau juga ditunjuk menjadi gubernur di beberapa tempat ketika jadi khalifah. Nah, dikasih surat, ini kalau gubernur itu soleh, yang diperhatikan adalah syariat. Inna lil imani faraidha wa syara'i', ya, wa sunan wa hudud wa sunan. Inna lil imani faraid wa syara'i' wa hudud wa sunan. Wa man kamilaha faqad istakmalal iman wa man naqasaha faqad yanqusul iman. Ini faraid, syara'i, hudud, dan sunan. Nah, yang menjadi problem di sini, Imam Al-Bukhari menghadirkan ayat-ayat yang hanya menunjukkan ziyadatul iman. Ya, coba antum perhatikan. Ustaz Fauzi dibaca lagi. Antum perhatikan bukunya. Wa qaulillahi ta'ala wa zidnahum huda wa yazdadal ladzina amanu imana wa qala al-yawma akmaltu lakum dinakum. Nah, mana ayat atau hadis atau dalil atau nas yang menunjukkan kurangnya iman?
Imam Al-Bukhari mengatakan فَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْكَمَالِ فَهُوَ نَاقِص. Berarti Imam Al-Bukhari di sini mengambil istilzam. Lazimnya, konsekuensinya, barang yang bisa tambah, harusnya bisa kurang. Itu aja. Iya enggak? Contoh sekarang, istri antum bertambah gemuk, mungkin enggak bisa kurang. Dulu awalnya kurus, kemudian gemuk. Cara berkurangnya, diganti yang kurus. Oh, bahaya. Gimana Ustaz Fauzi? Hah? Terserah ini kok kurang ajar ini. Maafi uswah hadi. Ya, disuruh diet. Kalau enggak peringatkan kepada istri antum, kalau kamu biarkan seperti ini, lambat laun bukan diet tapi dead. Nah, itu bahaya. Karena apa? Karena gak ada, aduh repot ini badan, gak bisa. Segala sesuatu yang bertambah punya konsekuensi bisa berkurang. Itu. Makanya di sini juga kalau antum terima gaji tambah harus siap gaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, antum gimana? Nerima konsekuensi cuma sebelah, enggak objektif. Ya. Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Ada konsekuensi yang antum jalankan. Iman itu bertambah karena konsekuensi tambahan dari antum, iman itu berkurang karena konsekuensi tambahan dari antum. Nah, wazidnahum huda. Di situ al-huda maknanya al-ilm. Kenapa dijadikan dalil? Karena orang yang rata-rata tambah ilmu, tambah iman. Makanya Pak, Imam Muhammad ibnu Abdul Wahhab menjadikan dalil wal asri innal insana lafi khus illa alladhina amanu sebagai apa? Dalil apa? Kan kewajiban seorang mukmin ada 4 kan? Iya. Iya enggak? Apa? Ilmu. Illa alladhina amanu ilmu. Coba lihat. Kenapa Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab beristidlal alladhina amanu untuk meneguhkan kewajiban menuntut ilmu? Karena ilmu itu iman. Tambah ilmu, tambah iman. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Wa yazdad alladhina amanu imanan. Di sini iman hakiki. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ini insyaallah kita bedah nanti hadis berikutnya. Ya. Maknanya, asbabun nuzulnya, ya. Tapi intinya al-yawma akmaltu lakum berarti kemarin itu Islam kurang, gitu. Gimana tuh penjelasannya? Mohon. Gimana? Berarti yang mati sebelum Islam disempurnakan, sahabat-sahabat kurang imannya? Gimana? Mohon dijawab. Yang bisa jawab dapat 100.000. Lumayan buat cendol. Nanti sama gorengan. Nah. Ya itu udah jelasin. Sekarang kita bahas al-yawma akmaltu lakum. Subhat yang muncul baru hari ini ketika haji wada, Islam aku sempurnakan. Berarti kemarin, ayo jawab. Kemarin, terserahlah kurang enggak, ya kan gitu. Kurang sempurna enggak sempurna. Berarti sahabat yang wafat pada waktu itu kurang sempurna Islamnya. Jawab. Iya kalau syariatnya kurang, yang mengamalkan syariat juga apa? Orang Pak, saya tanya sama antum. Orang tersebut imannya kita katakan sempurna dan tidak sempurna, konsekuensi menjalankan apa? Syariat, iya enggak? Kalau syariatnya enggak sempurna, natijahnya apa?
Hasilnya apa? Outcome-nya apa? Nah, kita bikin segini biar nggak ngantuk gitu loh. Ini ya. Hah? Berarti sempurna bagi yang umur panjang, nggak sempurna. Gitu. Ya, sampai di situ aja kan kurang. Belum ada haji. Orang yang sekarang belum haji, sempurna nggak rukun Islamnya? Gimana belum tahu? Ada. Itu. Ya, fadhal. Ya, belum turun kewajiban. Agak mendekati kesesatan. Ya, fadhal. Ya, fadhal. Ah. Misalkan orang yang meninggal sebelum turunnya ayat ini, Ah. itu ketika diturunkan syariat apa saja pasti sahabat itu akan beriman kepadanya, akan melaksanakan syariat tersebut. Mendekati Ustaz Fauzi antum. Mana Ustaz Fauzi? Mendekati. Antum lebih ngeklik ini. Lanjut, diulangi lagi coba. Biar dengar teman-teman. Sahabat yang meninggal sebelum turunnya ayat ini, Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan bahwa mereka itu beriman Ah. kepada mereka. Andaikan dia diwajibkan haji pun nggak mungkin nolak. Itu. Makanya di sini ada at-tarku al-ikhtiyari wa ghairul ikhtiyari. Dia meninggalkan karena bukan pilihan dia. Karena la yukallafu alaih qabla taklif. Karena kesempurnaan sahabat. Nah, sempurna tetap. Kita tidak sedang menilai mukminnya. Yang sedang dinilai adalah al-mu'manu bihi. Yang dikatakan oleh para ulama, al-mu'manu bihi la yazid wa la yanqus. Paham nggak? Paham nggak, Mas? Omongan saya ini. Jangan-jangan nanti antum khawarijkan nanti. Al-mu'man bihi alias dari sisi perkara-perkara yang harus kita imani, cacat enggak? Kurang tambah enggak? Enggak, sempurna udah. Yang kita bahas di sini adalah al-mu'min, bukan al-mu'manu bihi. Gimana? Jawa Madura ngikutin? Masya Allah. Pokoknya anak kalau udah ngelihat antum tenang, Mas. Makanya anak mau ajak kemana-mana untuk tablek nanti. Udah, Masya Allah ya. Aman deh, udah. Apalagi lawan PS sudah gampang tuh. Baik. Dengan demikian, as-sahabah ridwanullahi alaihim yang begitu sempurna itibanya, yang begitu sempurna ikhlasnya, yang diletakkan oleh Allah pada zaman khairun nas, andaikan mereka-mereka yang wafat sebelum kewajiban haji, andaikan diwajibkan haji, sam'an wa ta'atan, seperti diwajibkannya, seperti diharamkannya khamr, langsung dituangkan. Seperti diwajibkannya hijab, langsung dipakai, nggak nunggu nanti jahit, masih belum beli pakaian. Orden rumah ditarik semuanya, Pak. Pakai hijab. Yo. Ada nggak mamaknya gitu? Mana orangnya? Halo? Loh, nggak ada, Pak. Pulang. Oh, pulang. Ya, coba ditanya. Jangan nanti kita kecewa. Ini saya ngaji banyak sekali, ibu-ibu semua, anak di hijab. Itu. Ini kalau ditinggal semua ngomong sendiri. Itu di hijab. Itu. Ibu-ibu sering saya panggil, takut-takut pergi semua kan itu kan gitu. Itu. Ada nggak nih, Bu? Ada. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu. Ngomong apa tadi gue? Ngomong apa tadi? Hijab itu.
Jadi kalau urusan syariah itu cash. Kalau urusan belanja boleh ditunda. Anehnya kalau sudah urusan pakaian minta langsung hari ini. Minta ini harus hari ini. Waduh, ini yang bikin suami cepat ubanan. Iya. Itu isnani. Ya. Yashibbu bihima ibnu Adam. Ya. Al-hirsu 'alal umri wal hirsu 'alal mal. Oh itu, makanya antum bikin hidup itu sederhana. Sederhana itu apa? Sering-sering makan di warung sederhana. Itu konsep yang bagus tuh. Iya enggak? Apa itu sederhana? Dulukan pola daripada gaya, pentingkan kebutuhan daripada keinginan. Beres. Udah. Ana butuhnya mobil 1, kenapa harus 5? 1 cukup. Emang mau naikin monyet, kuda? Saya sendiri kok. Saya aja lebih. Ngapain beli 2? Gitu. Kalau antum sekarang rumah cukup 1, kamar 3, 4, gitu loh. Itu sederhana. Sambil kita qanaah, artinya mengendalikan suasana hati dengan cara menerima apa adanya yang datang dari rizki Allah, yang penting halal meskipun 50 miliar. Itu qanaah. Ustaz Fauzi, qanaah enggak? Salah enggak yang gue ngomong? Daripada 50 juta haram. Benar enggak? Antum kalau disuruh pilih 50 miliar halal sama 50 juta haram, antum pilih mana? Lah, baru mulai masuk. Loadingnya lemot, kenapa mas? Gitu, rusak Pentiumnya. Oke. Jadi gitu. Ini tidak sama sekali membuat cacat seorang sahabat yang telah dinobatkan khairun nas. Makanya kemarin ada pertanyaan, Pak, kok ada nanti di zaman di mana ada orang yang memiliki pahala 50 sahabat? Min haitsu az-zaman khairun nas sahabat. Wa min haitsul afrad, bisa enggak ada orang yang lebih baik dari sahabat? Orang per orang. Ada yang mati syahid dibunuh Dajjal. Innahu afdhalun nasi syahadatan 'inda rabbil alamin, kata Rasulullah yang diturunkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Innahu a'dhamun nasi syahadatan, enggak ada lagi. 'Inda rabbil alamin. Min haitsu az-zaman sahabat, lakin min haitsul afrad ada aja. Kemarin yang ditanyakan tadi, dulu siapa yang nanya itu? Oh ya, Masya Allah, saya ingat. Berarti anak tadi janjiin hadiah. Antum kira-kira berhak nggak dapat hadiah? Ukur aja mandiri antum, dapat nggak kira-kira? Ya dapat nggak apa? Ya, walaupun salah, anak anggap sedekah aja. kan nggak rugi. Nah kasih itu. Ya, Masya Allah. Tapi jawaban antum benar. Jadi itu hak antum. Jangan anggap sedekah. Aduh, nggak enak nih disedekah ya Ustaz. Ya, hak antum ya. Oke. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Oke, sekarang Ustaz Fauzi dibaca. Haddatsana qala al-musannif rahimahullah, haddatsana Muslim ibnu Ibrahim. Nah, Muslim ibnu Ibrahim Abu Amr al-Basri al-Azdi al-Farahidi. Farhad itu adalah ibnu Haris, anaknya Ahmad ibnu Khalil. Ya, ada sebagian ulama mengatakan begitu. Al-Farahid ini nisbat hanya sekedar untuk menjamakkan jamak taksir mubalaghah, ya. Dan dia adalah siqatun sabtun. Dia wafat tahun 222.
Jadi dia adalah gurunya Imam Al-Bukhari. Ya. Lanjut. Qala haddatsana Hisham. Nah, Hisam ini Ad-Dastuwai. Ya, dia ini apa namanya? Seorang sahabat ini tabi'in yang siqatun sabtun juga yang memiliki anak yaitu Mu'ad ibnu Hisham yang digunakan jalan Imam Muslim untuk meriwayatkan hadis ini. Jadi Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari jalan anaknya Mu'ad ibnu Hisham, bukan Hisham ibnu Abdullah ibnu Zubair. Ini adiknya Urwah ibnu Zubair. Ya, bukan. Haddatsana Hisham qala, ya. Qala haddatsana Qatadah. Nah, Hisham ini ada catatan. Dia rumiya bil qadar seperti gurunya Qatadah. Tertuduh menyebarkan tertuduh terkena bid'ah qadariyah. Bukan menyebar. Makanya kenapa dipakai oleh Imam Al-Bukhari? Karena para ulama ahli hadis membolehkan menerima riwayat dari mereka-mereka yang rumiya bil bid'ah tetapi ghairu da'in, bukan da'i, atau tidak meriwayatkan hadis yang mendukung bid'ahnya. Makanya kalau ada seorang yang rumiya bil bid'ah, bukan da'i, dan tidak meriwayatkan hadis yang mendukung kebid'ahannya, maka makbul. Makanya di dalam Sahih Bukhari Muslim ada kurang lebih 88 perawi yang rumiya bil bid'ah, di antaranya adalah Hisham ini sama Qatadah As-Saddusi yang mengatakan kullu syai'in khalaqallah illa al-ma'asi. Itu aja. Dia mengatakan itu. Setiap apa saja diciptakan oleh Allah kecuali maksiat. Dan itu qadariyah. Begitu juga Anda jelasin sekali juga masalah definisi iman. Jahmiyah yang juga dikembangkan oleh Asy'ariyah mengatakan al-iman mujarradut tasdik. Itu adalah Jahmiyah wal Murji'ah. Kenapa dikatakan Jahmiyah? Karena Jahm pertama kali yang menggulirkan irja. Makanya kesesatan Jahm bin Safwan yang paling spektakuler dan paling menyebabkan sumber kesesatan banyak di Islam ada 3. Dialah yang pertama kali menggulirkan teori irja. Dialah yang pertama kali menurunkan teori al-jabr. Jabriyah. Al-irja wal jabr. Kemudian yang ketiga, dialah yang sekarang ini menggulirkan teori ta'til. Tidak ada nama sifat Allah yang hakiki. Yang semua adalah apa? Ta'til, yu'attal. Ta'til wal jabr wal irja, itulah yang pertama kali dia menggulirkan. Dan itu semua diambil dari teori Plato sama filsafat Yunani. Makanya kalau kita bahas orang ini secara khusus satu majelis yang bagaimana sampai akhirnya melahirkan akar bid'ah yang sangat klasik dan sangat umurnya lama, itu apa namanya? Apa? Bukan langka, lama. Hah? Purbakala. Bahasa enggak standar KBB ini. Standar itu apa sih? Paling jadul, paling kuno, paling klasik ya. Udah itu aja deh. Daripada bingung nurutin antum, bingung bareng repot. Mendingan gue enggak bingung sama antum. Itu Jahmiyah. Akar bid'ah yang 6, yang paling pertama kali Khawarij, keduanya Syiah, ketiganya Jahmiyah. Gitu. Dia mengatakan bahwa al-iman mujarradut tasdik wa inna tasdik
la yatawafat la yatawafatu an syakhsun an syakhsin. Jadi tasdik itu perkara yang permanen, tidak beda satu dengan yang lainnya. Padahal tidak benar khabar yang ahad itu akan lebih terpercaya yang mutawatir. Nabi Ibrahim mengatakan walakin liyatma'inna qalbi. Dan Allah juga mengatakan kalla law ta'lamuna ilmal yaqin thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alun. Berarti ada ilmul yaqin, ada haqqul yaqin, ada ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Saya ingin kasih contoh. Di kerdus antum ilmul yakin isinya durian, bukan duit. Duit apa durian? Anda kerdus, gambarnya durian. Ana yakin, ana tahu ini durian. Oke? Setelah dibuka, ternyata durian. Berarti ainul yakin. Tadi antum tahu hanya kerdus dibungkus. Gambarnya cuma durian. Karena belum tentu ternyata kucing isinya. Kita nggak tahu kan? Ilmu yakin saya ini durian. Setelah saya buka, ana lihat isinya durian. Ainul yakin. Dan setelah saya cicipin, Masya Allah, ini durian musangking. Maka ini adalah hakul yakin. No, gitu. Mau pernah makan durian musangking ke Malaysia? Oh, kalau ke sono Masya Allah sampai muntah. Gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa al-imanu tasdik itu yatafawat. Saksun an saksin. Imannya, tasdiknya Nabi Ibrahim kepada Allah itu beda dengan Ismail, beda lagi dengan nabi-nabi yang lainnya. Beda lagi kalau kita bandingkan tasdiknya Nabi Muhammad karena Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Apalagi dibandingkan Abu Bakar Umar. Abu Bakar beda lagi dibandingkan dengan Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik. Imam Asy-Syafi'i beda lagi dengan ulama-ulama berikutnya. Bahkan ulama-ulama yang saya sebutkan beda lagi dengan kita, awamul muslimin. Ya, tasdik. Makanya di sini Qatadah dan Masya Allah Pak, pernah Imam Az-Zahabi ditanya tentang Qatadah ini. Gimana pendapat kamu tentang Qatadah untuk diambil hadisnya? Kalau kita tidak mengambil hadis orang ini, punahlah sunnah Rasulullah. Kenapa? Hampir semua sunnah di dia. Makanya beliau masuk ke dalam kategori Amirul Mukminin, dan di Islam itu enggak banyak. Cuman 4. Yang pertama Qatadah ini. Yang kedua A'mash. Yang ketiga Abu Bakar Muhammad ibn Syihab Az-Zuhri. Yang keempat Abu Ishaq Al-Fazari. Ya, yang lainnya udah meninggal, tinggal Qatadah. Punah. Kenapa? Orang atau seorang ulama tidak bisa dikatakan sebagai Amirul Mukminin kecuali telah menghafal hampir semua hadis dan tidak terlewat kecuali puluhan. Masya Allah, itu udah Google. Kalau antum lewat semua, tinggal puluhan. Arba'in Nawawi aja nyangkut cuman depan, innamal a'malu binniyat. Makanya antum kalau mempelajari dan menghafal Sahih Bukhari, udah otomatis hafal Arba'in Nawawi. Hafal banyak hadis, apalagi antum hafal Musnad. Makanya Al-Allamah Abu Syekh mengatakan, saya hafal Bukhari Muslim, tidak pernah menghafal Sahih Bukhari Muslim, karena beliau hafal Musnad. Semua hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari Muslim itu hampir ada di dalam Musnad.
Yang itu buku paling spektakuler, paling diriwayatkan oleh Imam Ahmad secara langsung kepada anaknya dan diajarkan secara talqin. Itu. Mana Ustaz Fauzi? Sahih nggak? Ngikutin nggak? Mana embernya udah disiramin belum? Alhamdulillah. Jadi ilmu ember ternyata bagus untuk membangkitkan orang nggak ngantuk. Udah, kalau gitu anak bawain aja. Nanti semprot buru yang gede itu. Anak punya di 77 nanti anak bawa. Nah, itu bisa nyampe belakang itu. Aduh, cos itu. Anak itu lagi nyari mesin, Pak, yang bisa setel dari sini. Nembaknya itu pas gitu loh, nggak salah. Anak lagi cari itu, yang digital gitu. Yang kegambar, yang ngantuk langsung pencet. Cas gitu kan gitu. Lagi nyari nih, mudah-mudahan ada. Itu. Kalau ini nggak perlu alat nih, yang depan langsung kena, masya Allah. Itu Qatadah. An Anas saya. An Anasin anin Nabi Anas bin Malik adalah seorang sahabat ridwanullahi alaihim, ridwanullahi alaih, dan orang yang dihadiahkan kepada Rasulullah oleh ibunya, yang semua orang ketika memberi sesuatu kepada Rasulullah ketika hijrah, dia orang miskin, Ummu Sulaim, miskin, gak punya apa-apa. Ya Rasulullah, ana hanya bisa ngasih Anas untuk berkhidmah di hidupmu, Masya Allah, 10 tahun. Sampai dia mengatakan, tidak ada seorang majikan paling baik yang saya ikuti ketimbang Rasulullah, yang tidak pernah mengatakan, yang saya kerjakan, kenapa kamu kerjakan? Yang saya tidak kerjakan, kenapa kamu tidak kerjakan seperti ini? Itu, Masya Allah. Dan akhirnya, Masya Allah, antum cek Pak, hadis dari kemarin, kebanyakan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari mana? Anas. Banyak dari Anas. Abu Hurairah, Anas. Makanya minal muksirin. Di akhir hayatnya beliau didoakan oleh Allah banyak ilmu, umur panjang, banyak harta dan anak. Ketika meninggal dunia itu, cucunya itu, anak cucu hampir 100 sekian. Masya Allah. Makanya beliau itu ya otomatis dari 4 istri. Kalau enggak 1 istri enggak mungkin. Dan itu pernah jompo sampai akhirnya Ramadan tidak bisa puasa. Akhirnya habis Ramadan ngumpulin orang fakir miskin 30 dikasih makan sebagai bentuk apa? Bayar fidyahnya. Nah, itu caranya gitu. Itu masa cukup orang 30 udah. Itu. Atau antum belikan makanan Padang, 30 bungkus, udah selesai. Itu caranya. Lanjut. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah. Yakhruj, ya. Di dalam lafaz lain yukhraj, berarti yang yakhruj mabni 'alal fa'il, yang kedua mabni 'alal maf'ul. Alias Rasulullah SAW menghadirkan yang yakhruj itu juga mukmin, yang yukhraj juga mukmin. Coba lihat. Tapi di sana ada bahasa yang ditutupin, ya, untuk menghindarkan dari sesuatu yang mungkin dianggap negatif dari Allah. Yang mengeluarkan siapa sebetulnya? Siapa? Allah. Itu indahnya adab seorang ahli sunnah sampai kepada Allah. Makanya wal khairu kulluhu biyadik wasyarru laysa ilaik. Adab. Walaupun kita itu semua datang dari Allah, tapi kita itu di dalam mengungkapkan ini kalimat kepada Allah harus beradab. Itu ahli sunnah. Wasyarru laysa ilaik.
Ada lagi yang kayak seperti itu? Ada yang bisa ngasih contoh? Ya. Hah? Ya. Ya, sah. Abu ulak, walaupun boleh Abu ulak bidzambin faghfir li fa innahu la. Karena pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dinisbatkan keburukan. Hatta membuat orang cacat, lahir cacat, banjir. Makanya syarr itu min haitsul maqdur laisa min haitsu al muqaddir. Contoh, orang dilahirkan cacat. Adil enggak Allah? Adil. Adil. Karena enggak adil itu baru mencacati milik orang lain. Contoh, ini motor saya pretelin semua. Baru beli. Hah? Masya Allah, anak baru beli motornya karyawan yang paling mahal apa di sini? Coba kasih contoh deh. Apa? Hah? Apa? Apa? X-Max. Ya. Udah, Ana juga beli itu. Ana beli, terserahlah. Nama. Ana beli langsung saya pretelin. Wah, itu. Saya hadiahkan ke Pang. Udah ambil. Zalim nggak saya? Hah? Wah, Ustaz zalim banget. Nggak ada. Loh, motor ini nggak ada juga nggak zalim kok itu kan. Apalagi anak kasih orang kayak anak jeburin ke sungai kayak. Loh. Untuk apa? Loh, ini motor setelah saya preteli saya jeburin sungai lebih manfaat daripada nanti dipakai orang jahat. Kenapa? Di sungai dibuat untuk rumahnya udang. Manfaatnya. Anak punya pandangan itu. Masya Allah, ternyata udang itu nanti kalau lumutan seneng tuh. Oh iya, Masya Allah, antum hebat banget. Itu urusan saya, duit saya sendiri. Nah, itulah Allah. Manusia yang lahir dalam keadaan cacat ini Pak, tidak dilahirkan, tidak diciptakan aja. Allah nggak salah kok. Apalagi diciptakan separuh. Itu kan gitu. Salahnya di mana? Masya Allah itu. Makanya ketika ada orang yang memprotes, Allah itu mentakdirkan sesuatu, tapi giliran hamba itu ditakdirkan umpamanya maling, disiksa. Maling, zina, ngerampok, takdir Allah enggak? Halo, tes. Takdir Allah enggak? Antum jangan sampai enggak, kalau enggak bisa udah keluar dari sini antum. Malu-maluin. Takdir Allah. Iblis itu diciptakan Allah atau enggak? Loh gitu loh Pak, itu lebih parah. Antum ditanya zina ini aja kok jawabnya maju mundur, udah iblis aja. Iblis itu hadir ke dunia ini dikehendaki Allah enggak? Diciptakan Allah enggak? Nah, setelah iblis melakukan berbagai macam kejahatan di muka bumi, goda orang, menyesatkan orang, terus iblis dimasukkan ke neraka. Antum protes, gimana sih Allah ini? Enggak adil banget. Nah, jadi Mu'tazilah antum. Mu'tazilah. Makanya rukunnya Islam Mu'tazilah itu 5, al-adlu wat tauhid wal amru bil ma'ruf wa manzilatun bainal manzilain. Yang terakhir apa? Halo. Masya Allah, mas. Al-adlu. Terus at-tauhidu, al-amru, al-manzilah, al-wa'idu wal-wa'du. Itu rukun. Ya. Kalau al-adl ini enggak adil Allah itu kalau tidak menyiksa yang salah, masukkan surga yang benar. Harus. Allah diharuskan. Termasuk enggak adil. Allah menakdirkan orang suruh
Katanya itu kehendak Allah mencuri, berzina. Nah, itu. Akhirnya muncul Jibril, ya udahlah, Wana ini berzina juga karena disuruh Allah. Itu lagi judi. Mas, jangan judi. Ini takdir Allah. Udah. Waduh. Ini salahnya. Makanya al-qadar itu yuhtajju bil ma'ayib, la bil masaib, la bil ma'ayib. Takdir itu kita jadikan hujjah untuk masaib, bukan ma'ayib. Aib. Atau boleh kita itu berhujjah dengan takdir. Kalau seperti Adam sudah di surga ketemu Nabi Musa. Udah, benar nggak? Atau antum sudah menjadi orang soleh lah. Contoh dulu, masya Allah, preman, udah masya Allah, tatonya segede ember, tukang bunuh. Sekarang jadi dai soleh, masya Allah. Mas, gimana sih mas? Tolong deh ceritain mas dulu mas. Antum kok bisa? Udahlah mas, sudah. Jangan diingetin itu, udah qadarullah wa masya'afal. Boleh nggak? Boleh. Antum sudah soleh. Yang nggak benar itu antum sedang judi, antum sedang melakukan kemungkaran, antum sedang tela. Qadarullah wa masya'afal. Itu nggak boleh. Ya. Nah, kita jawab Pak. Itu bukan kezaliman Allah, bahkan keadilan. Artinya Allah membuat itu semua untuk pelajaran dan hikmah. Iblis diciptakan dan dikehendaki Allah adanya untuk menguji manusia. Allah ciptakan manusia dalam keadaan cacat, adil. Barangkali kalau dia diciptakan sempurna, membuat sesuatu yang nanti merugikan dunia akhirnya orang tua, bahkan mending nggak ada. Makanya ada seorang bocah yang dibunuh Nabi Khidir karena adanya akan membuat orang tuanya itu kufur. No. Itu udah gitu mas, persepsi yang kita harus bangun. Tuh ya. Itu Ustaz Fauzi. Yakhruj wa yukhraj minan nar. Masya Allah. Berarti di sini adanya orang yang mukmin masuk neraka. Gara-gara apa? Naqisul iman. Makanya istifadah di antara istifadatul ahkam atau yang ini oleh para ulama, di antara yang bisa kita ambil faedah adalah orang mukmin yang naqisul iman itu masuk neraka. Tapi yukhraj. Ini juga kita ambil faedah yang kedua, orang yang melakukan dosa besar tidak kekal di neraka dan tidak kafir. Dan ini juga memberikan satu hikmah, iman itu bukan hanya kalimat, harus disertai i'tiqad. Itu. Ini 3 faedah yang kita bisa. Yakhruj minan nar. Man qala. Qaul itu bisa qaul qalbi. Kan ada qaul itu ada 2 kan? Qaulul lisan wa qaulul qalbi. Wa amal ada 3. Amalul qalbi wal lisan wal jawarih. Berarti dimensi iman itu ada 5. Qaulul qalbi wal lisan. Amalul qalbi wal lisani wal jawarih. Itu harus lengkap. Itu. Yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah, dan otomatis Muhammad Rasulullah. Karena sering Allah dan Rasulnya mengungkapkan la ilaha illallah, otomatis Muhammad Rasulullah. Di mana otomatiknya Pak? Tolong dijelaskan. 100.000 lagi coba. Ini lumayan dapat inilah gorengan. Ayo. Istilzam. Oke, ada lagi? Ayo. Istilzam. Yang lainnya? La ilaha illallah. Padahal semuanya adalah Muhammad Rasulullah. Ustaz Fauzi benar, tetapi terlalu simpel. Jadi terlalu besar itu 100.000.
Ya, tolonglah agak disesuaikan gitu loh ya. Ayo. Agak sedikit susah gitu loh Pak. Tukang itu satu hari itu cuma 125, 120 loh. Oh, tukang itu. Antum masa ya udahlah agak dipermak dikit gitu loh. Pantes kalau 10.000 cocok tadi. Ayo silakan. Ayo silakan Pak. Ya, Masya Allah. Ini kayaknya dapat nih. Ada hilang duit saya nih. Ya, istilzam tadi. Oke. Udah. Berarti antum menerjemahkan Arabnya Ustaz Fauzi. Al-istizam artinya tadi itu. Oke, yang lain. Maaf. Masya Allah. Ini filosof sedikit ini. Masya Allah. Orang yang mempercayai la ilaha illallah nggak mungkin bisa sempurna kalau tidak Muhammad Rasulullah. Gimana? Dia taunya itu karena mempercayai bahwa Muhammad itu Rasulullah. Ya, mungkin diterima. Ini perlu diadakan penelitian ini. Bagus. Ada lain? Ada yang simpel, padat, tapi iya. Kalau dia tidak percaya syahadat Muhammad Rasulullah akan batal syahadat la ilaha illallah. Itu masuk juga. Ada lagi? Ya. Masuk ini semua dirangkum benar semua, tapi nanti rangkuman jadi 10.000 bagi 5. Ini 100.000 bagi 5 udah. Nanti jajannya barengannya. Karena yatim. Ayo lagi lanjut. Iya, mirip tadi. Ya. Mas, kalau antum ketika beragama butuh apa? Butuh Tuhan yang benar dan cara nyembah Tuhan yang benar. Makanya disatukan oleh Allah syarat ibadah oleh para ulama syarat ibadah ikhlas dan benar. Oleh karena itu, meskipun dua perkara yang berbeda, tapi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena itu tadi, Tuhan yang benar melazimkan untuk mencari cara nyembah Tuhan yang benar. Antum tahu caranya nyembah Tuhan yang benar, tapi Tuhannya nggak benar, salah juga. Yang antum sembah ternyata Yesus. Sholat, Masya Allah, khusyuk. Tahu antum ria. Lihat, ria. Kenapa itu ria? Disalahkan, disyirikkan. Karena antum telah menjadikan Tuhan yang salah. Yaitu apa? Orang itu. Itu. Makanya, akhwafu ma'akhafu alaikum minasyirkil asghar. Karena Tuhannya salah antum. Sholatnya udah cara nyembahnya Tuhan bener udah. Sholat khusyuk dari awal sampai akhir, mungkruk. Tapi karena orang di depan Masya Allah berlomba-lomba sampai sajadahnya digelar, dipanteng, nggak berubah supaya adem karena ada AC. Jadi yang disembah AC. Tuh coba, salah nggak Tuhannya? Tuhannya salah, walaupun cara nyembah Tuhannya benar. La ilaha illallah, menuntut benarnya Tuhan, Muhammadur Rasulullah, benarnya cara nyembah Tuhan. Karena Tuhan itu ada untuk disembah. La ilaha illallah. Makanya automatically Muhammad Rasulullah. Wa fi qalbihi. Ayo lanjut Ustaz Fauzi.
Yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khair. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khair. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min khair. Baik. Wa fi qalbihi waznu dzarratin min khairin. Itu i'rabnya gimana? Dan statusnya apa? Wa fi qalbi waznu dzarratin min khairin. Itu apa, Mas? Hal. Masya Allah. Hal. Wa fi qalbi, ini menunjukkan bahwa yang dimaksudkan man qala qaulun nafsi, qaulul qalbi. Ada. Makanya tidak hanya qaulul lisan. Karena Rasulullah menegaskan wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khairin. Khair bermakna di situ al-iman. Dan ini Masya Allah, Rasulullah menghadirkan sesuatu dari yang besar. Sya'irah itu gandum besar, bijinya besar-besar. Walbur kecil-kecil. Wadzarrah, apa itu dzarrah? Kalau dzurratun itu adalah jagung. Di sini dzarrah, apa itu? Kata ahli bahasa, aqallul asya'il mawzunah. Paling kecilnya sesuatu yang bisa ditimbang. Ya sekarang bisa aja atom, ada lebih kecil atom apa? Apa lebih kecil dari atom? Hah? Halo Ustadz Kimia, mana? Mana Ustadz Kimia? Yang lebih kecil dari atom apa? Toples. Saya hantam toples sama. Gimana yang lebih kecil dari Mas teori siapa? Yang kimia fisika kok kimia itu? Kimia sama. Hah? Hah? Subatom. Oh, ada ngesup lagi. Nah, itu. Berarti di sini Masya Allah Pak, benar. Makin hari itu makin dispesifikasikan. Contoh aja, gigi. Dulu dokter gigi udah semua ngurusin gigi. Dokter kandungan semua, ya kandungan, ya anak, ya ini semua. Sekarang dipecah-pecah lagi. Dokter kita kalau lahir itu dokternya 4. Sekarang dulu, ya Allah nggak ada dokter aja lahir. Iya. Sekarang lahiran di rumah sakit Pak. Itu dokter yang datang 4. Ya Allah, makanya sekali keluar itu anak nggak bergizi. Kenapa? Habis buat dokter. Gitu. Kecuali kaya raya. Habis. Ya 4. Ya. Dokter kandungan datang. Dokter anak datang. Dokter gizi datang. Dokter apa lagi? Ya nih bedah. Ada 5 berarti kalau bedah. Itu. Bedah anak. Ini ada sendiri. Itu, Masya Allah. Gigi juga begitu. Ada bagian spesialis untuk sarafnya, untuk operasinya, untuk ortonya. Oh, dispesifikasikan semua. Makin kecil, itu ternyata benda-benda kimia fisika itu makin kecil, makin hari. Manusia, coba aja planet, makin hari makin bertambah. Ternyata tidak permanen. Ternyata adanya lebih besar. Kekuasaan Allah itu makin mendekati kiamat, itu makin nanti dibukakan oleh Allah. Karena apa? Semua nanti tidak tersisa. Ya, dikatakan oleh Allah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu semua asqalaha. Semua dikeluarkan menjelang kiamat. Enggak ada yang tersisa. Bahkan nanti akhirnya dikeluarkan Dajjal sampai kemana-mana ikut itu apa tambangnya, kekayaannya semua ikut Dajjal kemana-mana. Itu antum baca hadis Dajjal. Dan kata Rasulullah, yakhrujud Dajjal, Dajjal itu akan keluar hatta yansa al-khatib dzikrahu 'alal manabir. Sampai khatib itu lupa tidak menuturkan lagi di atas mimbar-mimbarnya. Itu.
Hadis rawahul Haythami dan hasan li ghairihi. Ya, cukup. Nah, berarti di sini pertama syairah. Jadi dari sisi tingkatan sebesar apapun, sekecil apapun, lihat. Syairah itu lebih besar, walbur lebih kecil, tapi kualitasnya lebih bagus. Makanya so'an min tamrin au so'an min burrin au so'an min syair. Nah, itu harus ngasih yang lebih kualitas dulu. Kalau farada Rasulullah zakat al-fitri so'an min tamrin au so'an min burrin au so'an min syair. Karena syair itu meskipun gede-gede kualitasnya kurang bagus. Bur itu lebih lembut. Makanya ada orang bilang bur itu gandum yang halus, syair itu gandum yang kasar. Antum ngerasailah, ada beras nasi pulen, ada yang nasi, nah itu sama kayak gitu. Nah terakhir dzarrah. Dulu orang-orang Arab Pak hanya memberikan satu perumpamaan dzarrah, faman ya'mal misqala dzarrah, bukan dzurrah. Dzurrah itu jagung. Itu seperti kalau antum lihat rumah ketika siang jam-jam 10 lah, ya jam 11, ada lubang genteng, itu debu, kelihatan nggak? Itu dzarrah, orang Arab namakan. Itu kecil, nggak kelihatan kalau nggak ada sinar. Tuh. Tapi saya lebih setuju dengan definisi ahli bahasa, adz-dzarrah ay aqallul asya'il mawzunat. Jadi paling rendahnya tingkatan sesuatu yang bisa ditimbang. Kalau ada timbangan yang lebih kecil-kecil ditemukan, itulah dzarrah. Faman ya'mal mithqala dzarratin, coba bayangkan kemampuan Allah nanti. Bukan soal masalah hanya sekedar ya roh kita lihat, Pak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kita lihat. Makanya antum yauma tublas sarair, mendingan kita lunasin sekarang, Pak. Nanti dipermalukan di akhirat, Masya Allah. Yang antum sembunyikan dari anak istri antum, yang antum sembunyikan dari suami anak antum, karena ini ada ibu-ibu, yang antum sembunyikan kepada atasan antum, atasan kepada bawahan antum, ulama kepada jamaah, jamaah kepada ulama. Perokok sembunyi-sembunyi, yauma tublas sarair. Itu. Paham? Iya. Yauma tublas sarair, ngerokok sembunyi-sembunyi. Walaupun antum sekarang ngerokok, puasa ngerokok. Masya Allah. Makanya ada nanya, bagaimana Ustadz hukumnya orang yang membuka auratnya atau pahanya? Itu debatable atau gimana? Antum suruh sholat aja dia, sah enggak? Itu aja, nggak usah pakai dalil. Itu sholat aja. Itu, Masya Allah, fitnatuz zaman. Kata Ali bin Abi Thalib, sayati 'alan nasi zamanun lam yabqa minal islami illa ismuhu, tidaklah tersisa dari Islam kecuali tinggal namanya. Walam yabqa minal qur'ani illa rasmuhu, tidak tersisa dari Al-Quran kecuali tinggal tulisannya. Wa ya'muruna masajidallah wa hiya 'an dzikrillahi kharabun, mereka membangun Mekah, masjid-masjid, tetapi dari kemakmuran berzikir kepada Allah sunyi senyap. Wa syarru ahli dzalika zaman ulama'uhum, manusia paling brengsek pada zaman itu adalah ulama'nya. Minhum takhrujul fitnah wa ilaihim ta'ud. Makanya gelar ustadz, ulama, kiai termasuk saya. Ini ucapan Ali untuk saya sebelum siapapun. Wa syarru ahli dzalika zaman, itu bukan sekarang tukang mancingnya, ustadz yang mancing. Nah itu syarru dzalika zaman. Karena Rasulullah mengatakan man istada faqad ghafal, siapa yang mancing telah lalai. So what?
So what? Hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Man istada faqad ghafal. So what? Itu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti sore antum ikutin. Wah, udah. Kita kulitin insyaallah. Kayak tukang jagal ngulitin kurban. Insyaallah ba'da al-'asr. Ya. Ada orang Ustaz la ghibata 'alal fasiq. Ya, al-mu'lin. Al-mu'lin. Itu yang di antara ulama paling menghalalkan ghibahnya al-fasiqil mu'lin adalah Al-Hasanul Basri. Sampai punya makalah yang terkenal sampai dianggap itu hadis oleh sebagian orang. Padahal ucapan Al-Hasanul Basri. Baik. Tafadhol, mungkin ada yang tanya, silakan. Qala aban ya? Nanti aja, nanti. Tafadhol. Bismillah, barakallahu fikum Ustaz. Terkait hadis tentang tadi tentang yang ini keluar dari tema terkait hadis tentang yang manusia terbaik, itu kita ketahui bahwasanya khairun nasi ba'da nabiyya, dalam hadis kan disebutkan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar dan sebagainya. Itu mengenai terkait apakah hanya zaman, sementara di hadis tersebut nas disebutkan khairun nas. Kemudian kalau kita jamak dengan hadis yang manusia yang terbunuh di akhir zaman, itu bagaimana Ustaz menjamak kedua hadis tersebut sehingga tidak terjadi suatu hal yang kita bingung. Rasulullah telah mengatakan qarni. Coba lihat. Khairun nas qarni. Bukan Rasulullah mengatakan khairun nas unasi alladhi ya'ishuna mathalan. Khairun nasi qarni. Rasulullah telah memberikan satu penegasan. Itu qarni itu adalah al-bayan. Menjelaskan khairun nas min haitsul qurun. Walaupun lafaz yang mengatakan khairul qurun itu dhaif. Tapi khairun nasi qarni. Rasulullah ingin menjelaskan adalah fase. Nah, hadis-hadis tadi supaya tidak terjadi kontradiktif gitu loh Mas. Rasulullah ingin menjelaskan min haitsul fardi, afrod. Innahu, setelah mati dibelah terakhir dibunuh Dajjal, karena setelah mengatakan saya makin jelas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu adalah Dajjal. Dibunuh habis, mati. Innahu afdhalun nasi syahadatan 'inda rabbil alamin. Antum cek di dalam lafaz yang diturunkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Innahu afdhalun nas syahadatan, bukan hanya afdhalun nas, syahadatan. Jadi orang paling baik mati syahid. Berarti ngalahkan mati syahid siapapun. Tuh, Masya Allah. Alif, apain masuk? Alif, udah buka belum? Alif, belum? Ya nanti maghrib. Buka kadang jam 11 nih. Alif ya, jam maghrib ya, bukanya maghrib. Oke. Iya Ustaz. Ada pertanyaan Ustaz? Ya Ahwat. Silakan Ustaz, mau bertanya. Kematian itu kan takdir yang tidak bisa dirubah. Jika seseorang ada yang bunuh diri dan langsung meninggal, apakah jika dia tidak bunuh diri, hal itu juga dia akan meninggal, Ustaz? Wallahu a'lam, kita nggak tahu catatan Lauhul Mahfuz. Ini pertanyaan yang patutnya ditanyakan sama Allah langsung. Dan itu mustahil. Inilah pertanyaan sama aja. Seandainya orang ini tidak diciptakan Allah,
Mungkin gitu. Sama. Kira-kira sikap Allah gimana sama orang ini? Itu. Sama juga ada orang, mungkin enggak Allah itu menciptakan batu saking besarnya sampai enggak kuat ngangkat sendiri? Sama. Ada pernah orang kajian ngeyel di depan saya gitu. Saya balikin. Mungkin enggak antum ngangkat batu besar terus antum kepruin di kepala ente? Itu ada jawab dulu sebelum ini dijawab. Gitu, ya. Ajib. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mulgha, pertanyaan-pertanyaan yang itu adalah hanya sekedar sal ta'annutan, sal tafaqquha wala tasal ta'annuta, ta'annut yang kata Ali bin Abi Thalib. Akhirnya marah. Sal tafaqquha wala tasal ta'annuta. Makanya ketika ada orang datang ta'annut kepada Imam Malik, kaifal istiwa? Ta'annut. Karena yakin Imam Malik enggak akan bisa jawab. Kaifal istiwa? Makanya Imam Malik langsung apa? Al istiwa'u ma'lum ay ghairu majhul. Betul. Wal kaifu majhul. Wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Akhrijhu fa innahu mubtadi'un. Langsung diusir. Gitu. Tapi ini enggak anak usir, anak bukan Imam Malik masalahnya. Itu, ya. Fadhal. Ya. Izin bertanya tadi terkait rukun Mu'tazilah, Ustaz. Tadi baru 1, 2 sampai 5-nya apa tuh, Ustaz? Boleh dijelaskan sedikit? Kan mau dijelasin semua, oke. Pertama at-tauhid ya. At-tauhid itu maksudnya dia itu mengingkari al-asma was sifat, adalah hakiki. Ya, mengingkari Allah itu disifati dengan suatu sifat tempat. Makanya Allah itu tidak boleh dikatakan di atas aras, karena aras itu tempat. Terus gimana kalau antum ditanya oleh seorang yang itu boleh, karena Rasulullah membolehkan seorang sahabat bertanya, "Aina Allah?" Ya kalau ditanya, jawab Allah itu di mana-mana. Pertanyaan balik, di mana itu apakah bukan tempat, saudara? Hah? Di mana tempat bukan? Tempat. Anda menghindari dari sesuatu, lari kepada sesuatu yang lebih majhul, lebih parah, dan antum tidak akan bisa menjawab dengan sendirinya. Mendingan ketika ditanya Ar-Rahman wa 'alal arsy istawa, enak jawabannya. Tentang masalah tempat, kalau yang antum maksudkan tempat yaliku bijalalihi wa 'azamatihi, na'am. Tapi kalau tempat yang antum bahasakan adalah menurut istilah tempat manusia, la. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya udah itu. Antum? Mana tadi? Apa tadi, Mas? Itu baru 2, Ustaz. Apa namanya? Rukun Mu'tazilah ya. Tauhid. Yang kedua adalah al-adl. Allah itu wajib menyiksa orang yang buruk dan wajib memasukkan surga orang yang baik. Makanya Mu'tazilah mengatakan orang kalau sudah masuk neraka nggak mungkin keluar. Seperti itu. Karena kaidahnya ini, akhirnya bagaimana cara menolak hadis-hadis seperti ini? Dia membuat suatu kaidah, hadis ahad tidak diterima dalam masalah akidah. Coba lihat. Akibat kaidah yang sesat, dia akan membuahkan makanya Pak, keburukan akan melahirkan keburukan. Terus ini jariahnya keburukannya Mu'tazilah. Karena konsekuensinya ada hadis. Gimana diakali caranya? Oh, hadis itu ahad. Ahad tidak bisa dipakai dalam masalah akidah. Anda bisa membedakan antara fikih dan akidah. Oke, sekarang ini dari sisi lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Hadis ini adalah ahad. Tidak patut kaum itu mengangkat pemimpin seorang perempuan. Tapi antum yakin enggak? Perempuan enggak boleh mimpin dalam Islam. Yakin enggak? Akidah. Rokok itu halal menurut mereka. Tapi yakin saya halal. Akidah enggak itu? Iya. Bahkan mengatakan yakin. Ini yang saya yakini.
Yakin berarti akidah tuh. Masya Allah. Idzil fatah hasba' diqadihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi' kata Imriti kan gitu. Gitu. Makanya dia tegas karena yakin. Coba kalau nggak yakin, ngerokok sembunyi-sembunyi kan gitu. Tapi tegas karena yakin. Gitu. Insya Allah. Majelisnya dari majelis syuro, suka rokok. Majelis syuro. Makanya sebelum ceramah qalu ngerokok dulu. Nah, itu. Nanti semua jamaahnya keahliannya ahlul hisab warra'yah, rokok payah. Nah, itu keahliannya. Subhanallah, na'udzubillah. Yang ke berapa? Ketiga, al-wa'du wal-wa'id tadi. Hampir saling memasuki. Al-wa'd itu wajib masuk surga, al-wa'id masuk neraka. Terus kemudian al-manzilatu bainal manzilatain, artinya orang pelaku dosa besar itu kekal di neraka tapi tidak kafir di dunianya, cuma manzilatun bainal manzilatain. Kalau khawarij terang dunia akhirat, dunia kafir, akhirat kekal. Khawarij ya, kafir. Enggak disolatin, enggak dimandikan, enggak ini dikubur, enggak boleh bersama kaum muslimin. Kalau Mu'tazilah masih dikubur tapi di tengah-tengah antara kafir dan muslim. Makanya harus ada pematangnya itu. Dikubur di antara pembatas. Ya. Karena ke kafir enggak, ke muslim enggak. Coba kuburan Mu'tazilah paling susah. Itu makanya dia bikin sendiri. Itu karena manzilatun bainal manzilatain. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, wajib memerangi pemimpin yang zalim. Itu. Amar ma'ruf atas nama amar ma'ruf nahi munkar, wajib memerangi pemimpin yang zalim. Oh, makanya untuk khusus Khawarij habis ini pemimpin sekarang. Tapi alhamdulillah kan nikmat sama ahli sunnah. Anda dinasihati, Anda diperlakukan secara terhormat, tidak dipermalukan secara terbuka, tidak ada mimbar bebas. Ini Masya Allah, ini indahnya ahli sunnah wal jamaah. Ini dikatakan intoleran, gimana ceritanya? Tuh. Silakan tanya lagi. Satu lagi Ustaz, ada komunitas ibu-ibu Ustaz, sama-sama kajian lagi bulan Ramadan gini. Nah yang nggak puasa ini makan di depan yang puasa itu gimana? Ya mana tahan. Ya sebetulnya boleh, cuman adab ya. Jangan kayak anak saya Zen. Minum susu seger Abi. Ngelendek banget. Itu kalau anak kecil ghairu mukallaf. Coba mana tahan antum ngaji begini bawa rujak buah. Rujak buah itu mengledek itu. Ya adab ini min haid. Kalau hukum kita nggak bisa ya. Karena al-asl dia itu boleh makan minum. Ya, sirron wajara. Perempuan yang sedang haid nggak ada larangan secara hukum, tapi secara adab, etika itu aja. Nah, terserah antum etika antum letakin lebih tinggi atau hukum. Nah, itu nanti debatable nanti. Antum jangan sampai ke MK nanti repot nanti ya. Intinya antum mau mendahulukan adab apa hukum? Itu nggak usah antum cari legal standingnya. Moral itu jelas. Karena nilai-nilai itu nomor satu. Agama itu semua innama bu'istu, lihat Pak. Dari kalimat innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, nilai itu di atas segalanya. Innama itu maksudnya nilai itu di atas hukum-hukum yang ada. Makanya tadi Umar bin Abdul Aziz mengatakan inna lil imani syara'i'a wa fara'idha wa syara'i'a wa hududan wa sunana wa man kamilaha
istakmalaha al-iman wa man lam yakmulha wa lam yastakmilil iman. Oke, udah. Ya, ada aja ya. Bagi di depan saya, awas ya. Gitu. Itu Masya Allah. Makan mie ayam. Timbul lagi telurnya. Itu waktu asar. Waduh, Masya Allah. Silakan. Yang lain? Ya. Enggak. Silakan, Pak. Afwan Ustaz, mohon izin bertanya. Barakallahu fikum. Begini Ustaz, mengenai sedekah pada orang tua yang atas nama orang tua yang sudah meninggal Ustaz ya. Yeah. Nah, ketika kita bersedekah untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal, apakah anak yang bersedekah itu juga dapat pahala? Dan yang kedua, bolehkah jika kita bersedekah atas nama orang tua kita yang sudah meninggal, itu langsung kita jamak? Jadi saya bersedekah atas nama bapak dan ibu saya yang sudah meninggal langsung sekaligus. Apakah boleh begitu Ustaz? Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Ya, pertama antum mendapatkan pahala birrul walidain. Kedua, sampai karena Rasulullah pernah dilamporin seorang sahabat, ya Rasulullah, ibu saya saat menjelang mati, andaikan bisa ngomong sedekahkan. Afa atasaddaqu anha? Na'am tasaddaq anha. Sedekahkan untuk dia. Dan ini enggak ada masalah antum. Sekarang satu atau dua atau sekaligus, ya innamal a'malu binniyat. Dan tolong dicamkan, Allah dan Rasulnya, terutama Rasulullah mengatakan, inna awladakum min kasbikum. Bukan hanya sedekah, seluruh usaha anak itu nyampe ke orang tua. Makanya para ulama ahli tafsir ketika menafsirkan firman Allah, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, aba wa ma kasab, auladuhu la yughni anhu syai'a inna Allah ta'ala azza wa jalla. Lagi? Ya. Iya, ada pertanyaan dari akhwat. Izinnya bertanya Ustaz. Ya. Dalam ayat 2 surat Anfal, Allah menyebutkan bahwa ketika ayat-ayatnya dibacakan, iman orang-orang beriman akan bertambah. Namun realitasnya ada sebagian orang termasuk anak yang merasa imannya tetap biasa saja meskipun sering membaca atau mendengarkan Al-Quran. Faktor psikologis apa yang mungkin mempengaruhi respons seseorang terhadap bacaan Al-Quran? Padahal untuk ukuran kajian sudah terbilang lama. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Iya betul. Kita harus akui. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dia tidak tergetar, maka imannya itu bermasalah, termasuk kita. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal, au qutti'at bihil ardu, au kullima bihil mauta, lakana al-Qur'an huwa. Itu takdirnya para ulama ketika menafsir. Andaikan ada sesuatu yang bisa menggeser bumi, gunung, menghidupkan orang mati, andaikan itu, lakana al-Qur'an huwa. Coba bayangkan ke hati kita, Pak. Maka renungan kita, walau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kenapa, Pak? Karena telinga perasaan kita sudah kebal dengan musik. Dan Qur'anani la yajtami'an. Dua Qur'an tidak pernah kumpul. Qur'anus syaitan wa Qur'anullah. Kita setiap hari lebih banyak diruqyah oleh ruqyatus syaitan, yaitu musik, daripada diruqyah apa? Quran. Sehingga Masya Allah, batu aja, wa inna minha lama yatafajjaru minhul anhar. Karena khasyah kepada Allah, jatuh dia. Mana hati kita, Pak? Memang Masya Allah.
lau tahurat qulubuna ma syabi'at bil Qur'an. Kata siapa? Utsman ibn Affan. Lau tahurat. Jadi dari sini illah utama kenapa kita tidak sense of Christ atau sense of belonging kita terhadap Quran itu rendah, karena lau tahurat, banyak di sini kerikil-kerikil, banyak sekarang ini kotoran termasuk kepada manusia berupa ghil, hasad, dengki, iri kepada Allah Subhanahu wa taala, adanya syubhat dan syahwat sehingga kita tidak bisa mewujudkan tauhid yang sahih. Sehingga apa? Enggak ada ngaruh itu Quran. Quran hanya untuk tadi hiasan dinding. La taghurranna, kata Rasulullah, la taghurranna bihadhil masahib al-mu'allaqah. Karena dulu cara menyimpan mushaf itu digantung, belum ada peradaban almari, rak dulu digantungin, Pak. Mu'allaqah. Digantungkan. Ya ahlal Quran awtiru, coba lihat. Sampai Allah mengancam orang yang melupakan Quran. Yang dulu hafal, kemarin kita jelaskan sebabnya kenapa. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu ya. Nah, pokoknya kita jadikan Ramadan syahrul Quran. Antum jadikan ada Quran yang dibaca memang target. Antum ada bacaan yang untuk merenungkan. Masya Allah, Pak. Quran itu setiap kali kita renungkan, kita akan menghasilkan sesuatu yang baru. Makanya di sana ada kiat agar ta'athur bil Quran, kata Abu Hamid Al-Ghazali, di antaranya supaya kita itu ada bekas dan membekas. Ya ta'athar bil Quran. Ketika antum baca Al-Quran, munculkan sense of belonging, bahwa sense of crisis, bahwa yang diajak bicara pertama kali itu Allah, itu saya, bukan fulan. Ketika antum baca ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu. Ini yang dilarang Allah, ghibah dan dhon adalah saya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Itu nisa, itu maksudnya saya, gitu loh. Jangan si anu tuh ini cocok banget ayat, si anu ini pas banget nih ayat, si anu lah si lo gitu. Gimana dengan ayat itu? Si saya dikhitabin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan khitab-khitab dari A sampai Z. Yang itu ajakan semua, itu saya yang pertama kali. Jangan ngelirik sono sini dulu, saya. Itu syarat untuk mendapatkan ta'athur. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u, mendengar dengan mendengarkan itu beda. Wa ansitu la'allakum turhamun. Rahmat itu akan didapat dari orang membaca Al-Qur'an dari apa? Istami'u. Mendengarkan dan apa? Memperhatikan secara fokus makna-maknanya melalui apa? Tadabbur. Makanya dari situ Sahal bin Abdullah atau Abdullah ibn Mas'ud mengatakan hubbullahi hubbul Quran. Cinta Allah itu tandanya cinta Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.